Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita kembali mempertajam penggunaan dari artificial intelligence untuk mata kuliah teori peluang. Kali ini kita akan bahas mengenai teori peluang saling lepas dan saling tak lepas atau mutually exclusive. Oke, kita lihat. Coba kita lihat, kita buka kembali ChatGPT kita sebagai perwakilan dari AI kita. Oke, kita lihat. Kita coba tanya pada Ocu AI. Kita sapa dulu Ocu AI kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ocu AI. Oke, kita coba tanya Ocu AI kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dia panggil sekarang saya bro pula sekarang. Pak, ada yang bisa OCI bantu? Apakah OCI mengenal konsep peluang saling lepas dan tak saling lepas? Lepas untuk kita ambil dulu untuk dua peristiwa. Ya, kita coba lihat dulu OCI apakah OCI. Tentu saja bro, wah, OCI paham betul konsep sombongnya. Dia sebut paham betul. Oke, kita coba. Paham betul. Oke, kita lihat ya. OCI cakap paham betul. Nah, ini dia. Peristiwa saling lepas atau mutually eksklusif. Pak, mutually eksklusif katanya dikatakan saling lepas jika irisannya tidak ada. Oke, jadi dikatakan mutually eksklusif saling lepas. Artinya cukup kita mendapatkan peluang saling lepas ini hanya menjumlahkan peluangnya saja, baik peluang A maupun peluang B. Di mana notasi yang digunakan adalah union, gabungan. Oke? Lalu jika ini irisannya karena dia nol tadi, karena dia tidak ada irisan, tentu peluang irisannya nol. Contoh katanya saling lepas. Saling lepas itu katanya peristiwa A muncul dari angka genap. Oke. B muncul angka ganjil. Oke. Karena dia tidak ada yang sama atau irisan tidak ada, maka dia dikatakan saling lepas. Oke, mantap. Peristiwa tak saling lepas atau not mutually exclusive katanya kalau irisannya itu ada di irisan, ada yang sama titik sampelnya antara A dan B atau disebut dengan tak sama dengan lingkungan kosong. Maka untuk menjawab peluangnya atau kita singkat notasikan dengan union adalah peluang A tambah peluang B kurang peluang A irisan B. Oke? Contoh katanya, dadu muncul angka lebih dari 3, 4, 5, 6. B muncul angka genap 2, 4, 6. Nah, ini karena ada yang sama 4 dan 6, maka dia saling lepas. Oke, inti perbedaannya kalau kita lihat, nah dia tampilkan dalam bentuk yang lebih lengkap lagi. Kalau jelas katanya inti perbedaannya konsep irisan. Kalau saling lepas katanya tadi jelas irisan tak ada. Kalau tak saling lepas ada anggota irisan. Oke, bisa terjadi bersamaan, tidak mungkin, mungkin. Oke, rumus. Nah, peluang A gabung B, peluang A tambah B karena tidak ada irisan. Nah, kalau kurang jadi. Nah, sekarang kita tingkatkan bagaimana kalau 3 peristiwa, bro. OCI, bagaimana kalau terdapat 3 peristiwa? Peristiwa. Katakanlah A, B, dan C. Katakanlah peristiwa A, B, dan C. Bagaimana konsep saling lepas dan saling tak lepas? Oke, kita tanya sama cuy ini dulu. Kalau ada 3 peristiwa, pertanyaan mantap bro. Jadi bilang pula pertanyaan mantap. Biasa aja kali. Kita lihat. 3 peristiwa saling lepas secara bersamaan. Artinya
Antara A dengan B itu tidak ada irisan, A dengan C tak ada irisan, B dengan C juga tak ada irisan, ketiga-tiganya juga A irisan B, A irisan C tak ada irisan. Artinya dia yang punya kosong. Maka katanya untuk menjawabnya peluang A gabung B atau union, union C atau gabung C jumlahkan saja karena tak ada irisan. Nah, contoh katanya dilempar dadu. A, mata dadu 1, B, 2, C, 3. Ini 3-3 nggak ada. A dengan B nggak ada, dengan C nggak ada, B dengan C nggak ada. Maka dia rumusnya cukup dengan peluang. Nah, sekarang bagaimana tiga peristiwa tak saling lepas? Artinya A dan B-nya irisannya ada. A dan C juga ada irisan. Oke? Dan A, B, C ada irisan. Maka jawabannya ini dia. Peluang A tambah peluang B tambah peluang C kurang irisannya tadi antara dua peristiwa dan ditambah dengan irisan tiganya. Contoh misalnya contoh peristiwa tak saling lepas jika A 246, B 456, C 145, antara A dan B ada irisan 4 dan 6, antara A dan C ada 4, antara B dan C ada 4 dan 5. Maka ini dia AB-nya ada BC. Maka nih pakailah rumus untuk saling tak lepas. Nah, ini konsepnya, kesimpulan. Oke. Coba kita minta itu carikan satu contoh. Berikan contoh dengan terlebih dahulu memberikan ruang sampel, berikan contoh dan jawab dengan sistematis. Berikan contoh dan jawab dengan sistematis. Dengan terlebih dahulu memberikan ruang sampel dan peristiwa yang berhubungan serta irisan jika soal adalah saling tak lepas. Nah, kita coba lihat bagaimana soal diberikan oleh HI. Oke, siap bro. Berikan contoh soal peluang saling tak lepas untuk 3 peristiwa. Oh, dia langsung 3 peristiwa. Dia minta ruang sampel S, peristiwa ABC, titik sampel irisan, dan seterusnya. Oke, kita lihat soal. Dalam suatu kelas terdapat 30 siswa. 18 siswa suka matematika, 15 siswa suka fisika, 12 suka kimia, 8 suka matematika dan fisika, 5 suka matematika dan kimia, 4 siswa suka fisika dan kimia, 2 suka ketiga-tiganya. Ini kalau suka tiga-tiganya jelas A irisan B irisan C. Berapakah banyak siswa yang suka setidaknya satu dari ketiga mata pelajaran tersebut? Oke, kita lihat. Nah, langkah ruang sampel. Ruang sampel 30. Wah, dari mana? Dari soal 30. Oke. Peristiwa A suka matematika, ada 18 titik sampelnya. B 15. C ada 12. A irisan B ada 8. A irisan C 5, B irisan C 4, A irisan B dan C ada 2. Gunakan rumus eksklusi, inklusi. Oke, A irisan B irisan C. Oke, ini tadi rumusnya ada semuanya. 18 tambah 15 ini peristiwanya ada 30. Maka peluangnya adalah, nah ini kita lihat. Karena A irisan B tidak sama dengan ada semua irisannya. Oke, maka rumus yang dijawab adalah dengan menggunakan rumus untuk menghitung peluang saling tak lepas. Jadi kalau ditanya peluangnya ya tentu 30/100. Ini kan ini peristiwa. Sedangkan ruang sampelnya ruang sampelnya ada ruang sampel tadi berapa? Ruang sampelnya ada 30. Sedangkan keseluruhan mahasiswa tadi kayak 30.
maka peluangnya tadi berapa peluangnya? Oh, seluruh mahasiswa suka. Oh, iyalah 30/30 kan. Ini 30/30. Peristiwa 30, ruang sampelnya juga 30. Wah, berarti 30/30. Seluruh siswa suka minimal 1 dari 3 pelajaran. Wah, iyalah pastilah kan. Jelas jawabannya ya, seluruh mahasiswa. Tadi kan yang ditanya, kalau yang ditanya tadi konsepnya jelas, yang ditanya dalam soal tadi adalah berapa banyak siswa yang suka setidak-tidaknya 1 dari ketiga mata pelajaran tersebut. Ya jawabannya kan, kalau peluangnya tadi 30/30, ini kan tadi ini peristiwanya 30, ruang sampelnya 30, artinya pasti terjadi. Pasti terjadi dalam konteks soal ini adalah katanya ya memang paling sedikit ada 1 kan. Nih suka setidaknya 1 ya. Artinya ada dipastikan bahwa ada suka setidaknya 1 dari ketiga mata pelajaran tersebut. Ada yang suka setidaknya 1 dari ketiga mata pelajaran tersebut. Oke, jadi jelas konsepnya. Jawabannya adalah peluangnya 1, 1 itu pasti terjadi. Oke, kita coba lihat contoh soal lain. Berikan contoh soal lain untuk saling tidak lepas. Oke, menggunakan konsep menggunakan percobaan pelantunan 2 dadu. Kita coba lihat. Bagaimana contohnya? Baik bro, sekarang kita ambil percobaan melempar 2 buah dadu katanya. Oke, 3 peristiwa ada A, B, dan C. Kita lihat apa yang dia berikan peristiwa A. Peristiwa A katanya jumlah mata dadu lebih dari 8. Yang B, dadu pertama menunjukkan bilangan genap. Berarti yang pertama itu 21, 22, 26, 41, 42 sehingga 46. C, peristiwa jumlah dadu merupakan bilang prima. Kalau bilang prima itu kan jelas ya, bilang prima. Antara bilangan yang dapat dibagi antara diria dengan 1. Oke. 2, 3, 5, 7 itu prima. Nah, tentukan pertama ruang sampel, titik sampel peristiwa A, B, dan C, irisan, tunjukkan dia tidak saling lepas, dan hitung peluang dari A gabung B dan C. Ruang sampel 36, karena tadi 2 dadu. Peristiwa A, yang jumlahnya katanya besar dari 8. Jadi yang A itu adalah jumlah besar dari 8. Lebih dari 8, A mata 9, ada 4 pasang. Kalau 9, 4 pasangan itu yang mana tuh? 9 itu tentu 36, 45, 54, 63. Kalau 10, 3 pasang katanya. 10 itu diantaranya adalah 46, 55, 64. 11, 56, 65, 12, 66. Jadi peristiwa yang besar dari 8 itu hanya ada 10 titik sampelnya. Ini dia 10 tuh ini. Oke, lalu untuk yang B, yang di depan 2, 4 dan 6 ada 21, 22, 41, 42 seterusnya 61, 62 karena di depannya 36. Berarti seluruhnya adalah 18. Sedangkan peristiwa C jumlah prima 2, 3, 5, 7, 11. 2 itu 1, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 5, 1, 4, 2, 3 ini jumlahnya 1 tambah 4, 5, 2 tambah 3, 5. Kalau 7, 1, 6, 2, 5 dan seterusnya. Jadi C jumlahnya 1, 2, 4, 6, 5. Irisan, adakah A irisan dengan B? Katanya. Ada katanya, mana dia? Ini dia irisan dengan B. 45, 46, 63 seterusnya. A irisan dengan C, katanya adakah A irisan dengan C? Mana dia? 56, 65. B dengan C, ini 21 dan seterusnya. A irisan B ketiga-tiganya beririsan ada 65. Maka jatuhlah hukumnya menggunakan rumus karena dia A, B itu ada, A irisan C ada, B irisan C ada, A irisan B irisan C juga ada, maka dia tidak saling lepas. Pakailah rumus peluang A gabung B gabung C, peluang A tambah peluang B tambah peluang C, kurang A irisan peluang A irisan B, kurang A peluang irisan C, dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Oke, tinggal senang aja kita
jawabannya itu tidak terlalu rumit saya rasa. Jadi kalau kita lihat bro, jawabannya kan ini jelas nih. Tuh jawabannya tuh. Tuh, ruang sampel 36. Ada jelas sekali. Peluang A gabung B gabung C adalah 0,805 atau 29/36. 29/36, oke? 0,0. Oke, saya rasa sangat baik sekali apa yang kita bayangkan yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Kita akan jumpa lagi pada sesi berikutnya dengan contoh yang lain. Sebagai penutup, kita coba minta Ocu AI bagaimana kalau 4. Ocu AI bagaimana kalau ada 4 peristiwa. Berikan rumus untuk saling tidak lepas. Nah, kita minta Ocu AI. Kita lihat jawabannya. Wah, itu dia panjang rumusnya. Wah, luar biasa itu kan. 4 peluang A, peluang B, peluang C, tambah D, kurang A, irisan B, terus tambah D. Tandanya itu selang-seling ya. Positif, negatif. Di dalamnya ini untuk dua-dua ya jumlah. Tapi nanti ada negatif, ini negatif semua. Kalau yang 3 irisan itu ada positif semua. Nah ini rumusnya. Bisakah dibuktikan? Dibuktikan secara matematis. Bisa banget bro. Coba kita lihat gimana cara membuktikan. Langkah pertama, tambahkan peluang. Oke. PA tambah P tambah C. Langkah kedua, kurangi peluang irisan pasangan ya. Tadi kan dia yang 2 nih. Langkah 3, tambah. Langkah keempat, katanya. Oh. Kurang jelas bro. Kurang jelas. Kenapa tidak dipartisi? Tidak dipartisi menjadi dua kumpulan menjadi 2 kelompok. Lalu terapkan rumus yang menggunakan 2 peristiwa. Nah, di situ baru nampak buktinya. Sip bro. Wah, cara kamu memang salah satu pendekatan klasik yang jelas dan elegan. Iyalah, yang elegan lah. Karena di situ pemahamannya. Dibagi 2 dulu, lalu nanti selesai bagi lagi 2. Gitu aja bro. Oke, nah contoh kan jelas nih. Jadikan AB itu X dulu, A gabung B X. Oke, jadikan A gabung B X, C gabung D itu Y. Lalu dia akan menjadi 2 kelompok kan, A gabung B, gabung C, gabung D menjadi X gabung Y. Nah, lalu gunakan, nah ini yang tidak ada nih, PX gabung Y, PX tambah PY kurang PX irisan Y. Nah ini kan jelas ini bro. Nah baru selesaikan satu-satu, PX-nya begini, PX aku B jadi enak, jadi mudah. PY jadi mudah, PY-nya tadi ini. X gabungnya kalau X gabung Y jadi selesai, sederhana aja kan. Nah ini jadi sederhana. Nah itu dia tadi gabung Y, oke. Oke, saya rasa jelas sekali, Bu. Ini jelas sekali nih, teknik yang sangat jelas sekali. Wow, keren, Bro. Wow. Keren OCI. OCI. Ternyata Anda memang harus di ternyata memang harus ada komunikasi 2 arah
antara OQEI dan Rado Institute dan Rado sehingga bisa menjawab soal lebih mudah lagi. Mantap bro. Terima kasih. Terima kasih. Wah, makasih banget bro. Senang banget bisa bantu dan ngobrol asik bareng kamu. Memang benar. Komunikasi dua arah bikin pemahaman makin dalam soal-soal jadi gampang dipecahin. Kalau ada apa lagi, oke. Jumpa lagi besok-besok bro. Oke, terima kasih. Oke, itu tadi merupakan diskusi kita dengan AI, bagaimana membahas mengenai konsep peluang saling lepas dan saling tidak lepas. Oke, jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.